Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW berpesan, siapa saja yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini dan sesuai dengan tata cara berdoa yang benar, maka doa yang dipanjatkan akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalani kehidupan, pasti seseorang akan mengalami pasang surut. Kadang seseorang mendapatkan nikmat dan kadang pula mendapatkan musibah atau cobaan. Semuanya datang silih berganti. Ujian setiap orang berbeda-beda tingkatannya, walaupun jenisnya terkadang sama. Mungkin kita mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perekonomian, sulit dalam mendapatkan jodoh, sulit rezeki, masalah dalam pekerjaan, atau berbagai ujian dan masalah yang lainnya. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita, karena dengan cobaan kita bisa sadar diri untuk kembali kepada Allah. Bisa jadi kalau hidup kita selalu mulus, kita lupa sama Allah. Hingga pada akhir hidup kita, Allah hinakan kita dengan cobaan yang besar, bahkan dengan neraka yang kekal karena selama hidup kita melupakan Allah. Apapun cobaan yang datang kepada kita, haruslah kita ambil sisi positifnya. Seperti dengan cobaan ini, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah, dan kita bisa lebih sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bacaan menggunakan dua lafaz agung yang bila kita awali membacanya sebelum berdoa, maka doa tersebut tidak akan ditolak, asalkan kita selalu yakin bahwa pasti dikabulkan dan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sendiri memberi jaminan siapa yang berdoa dengan mengawali bacaan ini akan Allah beri apapun yang diminta hambanya. Dari Anas, ia pernah bersama Rasulullah SAW yang dalam keadaan duduk, lantas ada seseorang yang sholat. Kemudian ia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa ant, al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Artinya, ya Allah, aku meminta padamu karena segala puji hanya untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung pada makhluknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh ia telah berdoa pada Allah dengan nama yang agung, di mana siapa yang berdoa dengan nama tersebut maka akan diijabahi, dan jika diminta dengan nama tersebut maka Allah akan beri. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dua lafaz agung tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Selanjutnya akan diberikan juga bagaimana cara menggunakan dalam berdoa dengan adab yang baik agar doa cepat diijabah. Pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Memuji Allah dengan dua lafaz agung yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Selanjutnya membaca sholawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya, ya Allah,
Semoga selawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kedua, taubat dan memohon ampun kepada Allah. Caranya dengan membaca Astaghfirullah, artinya aku minta ampun kepada Allah. Atau bacaan istighfar yang lainnya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Barang siapa yang mengucapkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun ia lari dari medan pertempuran. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketiga, mengulang-ulang doa. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah SAW apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku kepadaku. Aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, berdoa di waktu mustajab. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, doa apa yang paling didengarkan? Beliau bersabda, doa pada pertengahan malam terakhir dan pada setiap selesai sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah cara berdoa menggunakan 2 lafaz agung. Yang pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Yang kedua, taubat dan memohon ampun kepada Allah. Ketiga, mengulang-ulang doa. Keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah. Yang kelima, berdoa di waktu mustajab. Doa dan harapan semoga segala doa kebaikan yang dipanjatkan diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.